Halo, aku Baga. Kembali lagi aku mau bahas solo leveling. Jadi episode terakhir tuh si Monarch of Transfiguration buat portal banyak, terus para naga bermunculan ya, banyak banget. Dan membuat Sung Jinwoo terkepung. Nah, anehnya si Sung Jinwoo justru masukin bayangannya ya. Bukannya bertarung, bayangannya pada dimasukin sama si Sung Jinwoo. Ternyata inilah strategi Sung Jinwoo. Jadi kemarin itu dia mengambil rune dari naga kamis, fungsinya adalah untuk saat ini. Jadi dia menggunakan rune ini untuk mendapatkan satu skill. Skill tersebut adalah Dragon Fear. Gila, keren gak tuh? Lihat, apa si Sung Jinwoo jadi seperti mode naga ya, Dragon mode. Asik. Tuh lihat ada kayak tanduk-tanduknya gitu. Ya, terus ada kayak sayap naganya gitu, keren gak sih? Asik, Dragon Fear ya, yang membuat para naga langsung ketakutan ya, sesuai nama skillnya Dragon Fear, membuat para naga ketakutan, lari. Dan bahkan si Monarch of Transfiguration-nya sendiri ketakutan. Nah, akhirnya si Sung Jinwoo setelah berhasil mengusir para naga, membawa Dragon Monarch atau yang biasa disebut Monarch of Destruction. Nah, ini aku lupa ya. Dari kemarin aku bilangnya Dragon Monarch, Dragon Monarch. Nama satunya itu adalah Monarch of Destruction ya. Jadi selain Dragon Monarch adalah Monarch of Destruction. Dia membawa Monarch of Destruction ini ke pulau yang tak berpenghuni, supaya pertarungan terakhir mereka tidak ada yang mengganggu. Setelah itu si Monarch of Destruction ini menghadapi Sung Jinwoo, dia berubah bentuk ya. Dia menjadi naga yang besar dan keren ya, merah kehitam-hitaman. Wah, gila. Tuh. Wah, serem banget ya. Ini gede banget naganya ya, si Sung Jinwoo kelihatannya kecil banget. Nah, akhirnya mereka saling bertarung. Kalau si Monarch of Destruction ini jurusnya adalah semburan api yang ada hitam-hitamnya. Jadi apinya merah terus ada hitam-hitamnya. Dan itu kuat banget ya. Tanahnya langsung hilang aja. Setiap dia nyembur ada tanah yang hilang, pokoknya gitu. Nah, kalau si Sung Jinwoo bertarung dengan bayangan-bayangannya, jadi dia nggak sendiri. Ada Beru, ada Igris, ada Belion, semua saling membantu mengalahkan Monarch of Destruction. Tapi si Monarch of Destruction nih nggak mau kalah ya. Si Sung Jinwoo pakai skill naga ya, Dragon Fear. Tentu saja naga aslinya juga punya dong Dragon Fear. Monarch of Destruction mengeluarkan Dragon Fear ya. Katanya ini nih yang asli, yang kamu tuh cuma KW ya. Dia mengeluarkan itu dan membuat semua bayangan menjadi ketakutan. Akhirnya si Sung Jinwoo mau gak mau harus narik kembali pada bayangannya. Akhirnya si Sung Jinwoo harus melawan Monarch of Destruction ini sendiri. Dia udah nyoba pakai daggernya ya, tapi nggak tembus gitu ya. Kulitnya tebel banget, kuat banget, jadi nggak bisa ditembus pakai dagger biasa Sung Jinwoo. Lalu si Sung Jinwoo mengeluarkan naganya ya, kan ini tuh naga dari bekas Shadow of Monarch sebelumnya. Ada 3 tuh ya, melawan si Monarch of Destruction. Tapi ketiga naga ini bahkan tidak berkutik sama sekali, dikalahkan dengan mudah. Padahal ini adalah naga mantan si Asborn ya. Asborn tuh Shadow of Monarch sebelumnya. Ini adalah miliknya ya, bayangan miliknya sama si Belion. Tapi masih nggak bisa gitu. Karena dagger si Sung Jinwoo nggak bisa menembus kulitnya Monarch of Destruction. Akhirnya si Sung Jinwoo punya ide ya. Dia melapisi tubuhnya dengan bayangannya ya, mengumpulkan kekuatan bayangan, lalu membentuk armor. Ini adalah sisa-sisa kekuatan terakhir dari si Asborn ya untuk Sung Jinwoo. Dan akhirnya si Sung Jinwoo berubah menjadi Sung Jinwoo Black Armor. Asik. Ini mirip-mirip sama si Asborn juga. Si Asborn juga kan bentuknya gini ya. Shadow of Monarch sebelumnya juga bentuknya hampir mirip kayak gini kan, tapi dadanya nggak ada
nggak ada apa namanya tebasannya kan. Kalau ini mah ada tebasannya tuh, lihat. Wah, gila, keren banget, Pak. Oh. Nah, sekarang akhirnya si Sung Jinwoo seimbang dengan Monarch of Destruction. Jadi kalau si Monarch of Destruction ngeluarin api ya, nyemburin api, si Sung Jinwoo bisa mengeluarkan pedang hitam ya yang setara dengan semburan apinya. Akhirnya mereka bertarung terus, seimbang, dan tapi akhirnya si Sung Jinwoo kelelahan karena kekuatannya ternyata belum terbiasa. Jadi akhirnya dia kembali lagi ke wujud manusia. Tapi si Sung Jinwoo belum menyerah karena masih ada sisa kekuatannya. Dia pun menjadi half Black Armor. Jadi Black Armornya cuma setengah. Gila, ini lebih keren lagi nih. Cuma setengah Black Armornya. Jadi ada versi ke manusia-manusianya gitu ya. Mukanya manusia, tapi setengahnya Black Armor. Wah, keren nih. Monarch of Destruction juga ikutan ya, berubah menjadi manusia. Setengah manusia, setengah naga ya. Setengah versi naga tuh, lihat. Tangannya kan masih naga, tuh matanya juga masih naga. Jadi ini juga sama nih. Setengah manusia, setengah naga. Nah, ini kompak ya. Satu berubah, yang lain berubah gitu ya. Nah, ini adalah pertarungan terakhir Monarch of Destruction setengah naga melawan Sung Jinwoo half Black Armor. Pas mereka adu serang ya, si Sung Jinwoo pakai dagger, kalau Monarch of Destruction pakai pedang. Nah, tapi tiba-tiba si Sung Jinwoo mengeluarkan bayangannya ya di serangan terakhirnya. Dan Monarch of Destruction pun kaget, "Hah?" Lalu Monarch of Destruction dengan daggernya Sung Jinwoo terbelah menjadi dua. Sah. Nah, tapi ternyata si Monarch of Destruction ini kaget tadi, "Hah?" Bukan karena bayangannya Sung Jinwoo ya, tapi karena kedatangan para ruler di langit. Nah, dia bingung, kok kamu bisa menghubungi para ruler? Tentu saja ini ada kaitannya dengan Hunter dari Cina dan Hunter dari Amerika yang S-rank, karena mereka adalah bagian dari Brilliance of Light ya. Ini kan wadah dari Brilliance of Light. Jadi si Sung Jinwoo bisa menyampaikan pesan rencananya ke mereka gitu. Jadi lewat mediumnya bisa berkomunikasi dengan para ruler. Jadi rencana si Sung Jinwoo bukan cuma dia membawa si Monarch of Destruction ke pulau terpencil supaya manusia lain gak terlibat. Tapi dia juga ingin supaya tempatnya bisa dijangkau oleh para ruler begitu. Karena apabila dua kekuatan besar saling bertubrukan, maka akan tercipta celah dimensi. Nah, si Monarch of Destruction sama Sung Jinwoo ini kan tadi kekuatannya gila banget ya. Pas dia jadi Black Armor tuh kan, sama pas dia jadi naga, itu kan kuat banget tuh. Semburan api sama pedang hitamnya. Akhirnya tercipta celah dimensi sehingga para ruler ya banyak bermunculan, bisa masuk. Padahal asalnya ruler itu nggak bisa masuk mengintervensi langsung ke bumi. Tapi berkat ada celah tersebut, para ruler bisa masuk ke bumi. Sebelum kematiannya ya, diketahui info baru bahwa ternyata yang nyuruh mengkhianati si Asborn ya, mantan Shadow of Monarch yang lama tuh ya, kan dia dikhianati oleh Demon Monarch sama Beast Monarch. Ternyata mereka itu berdua disuruh sama Dragon Monarch. Pengkhianatannya disuruh ternyata. Dan ternyata si Asborn ini udah tahu ya. Begitu. Akhirnya kematian dari Dragon Monarch. Semua ruler ya datang menusuk-nusuk. Sampai akhirnya Dragon Monarch yang tertusuk-tusuk semua tubuhnya dengan tombak akhirnya mati. Dan akhirnya para ruler menang di perang antara ruler dan juga Monarch. Dia mengucapkan terima kasih kepada Sung Jinwoo karena telah membantunya.
Dan kalau ada sesuatu yang kamu inginkan, aku akan membantu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ternyata si Sung Jinwoo meminta untuk menggunakan Cup of Reincarnation. Nah, si Sung Jinwoo ini pingin kembali ke masa lalu karena di dunianya saat ini sudah banyak yang kehilangan. Dia banyak kehilangan ayahnya ya, teman-temannya banyak yang mati. Karena itu Sung Jinwoo ingin mengulang kembali dunia dan menghadapi para monark sendiri. Nah, para ruler tentu saja bertanya-tanya ya. Kamu yakin katanya, ini udah terbaik loh, ini pertarungan kamu dengan Monarch of Destruction dan akhirnya Monarch of Destruction mati, itu adalah hasil terbaik loh. Aku ini udah ngulang-ngulang tapi selalu gagal dan kamu ini udah merupakan hasil yang terbaik. Monarch of Destruction-nya mati. Selain itu, kalau kamu mengembalikan waktu, si Dragon Monarch juga waktunya bakal kembali, dia juga bakal ingat. Jadi yang berkaitan gitu ya, bakal tetap ingat. Kalau dunia manusia mah nggak akan ingat gitu ya. Jadi dunianya belum ada dungeon, nggak akan ada hunter. Tapi para monark ya, Dragon Monarch, terus monark lainnya ingat gitu. Kamu yakin Sung Jinwoo? Bahkan jika kamu menang ya, sekalipun kamu menang, nggak akan ada yang ingat sama kamu. Perjuangan kamu gak ada yang inget. Karena manusia kan udah kembali gitu waktunya. Sebelum ada Gate, sebelum ada Hunter, jadinya gak akan inget apa-apa. Kalau kamu berhasil sekarang, kalau kamu gak mau mengulang waktu, kamu ini udah jadi pahlawan katanya. Tanpa mengulang waktu pun kamu udah jadi pahlawan. Kamu yakin Sung Jinwoo? Tapi Sung Jinwoo pun yakin. Dan dia akhirnya kembali ke masa lalu. Begitu ceritanya. Aku mau komentar sedikit ya. Jadi sebenarnya epic banget ya pertarungan Sung Jinwoo sama Dragon Monarch itu, perubahannya gila, keren banget pak. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati ya. Yaitu bagi aku ya, pertarungan terakhirnya tuh kurang nendang, gara-gara coba ya, si Dragon Monarch ini kan baru muncul gitu di chapter akhir ya. Di berapa 20 chapter terakhir mungkin baru muncul dia. Jadinya perasaannya tuh belum terikat gitu. Jadi meskipun si Sung Jinwoo bertarung sama Dragon Monarch, tapi si Dragon Monarch-nya tuh baru ketemu gitu kitanya, jadinya kurang kalau kayak misalnya pertarungan antara Naruto sama Sasuke aja, itu kan si Sasuke-nya ada backstory-nya ya, udah banyak diceritain tuh. Nah terus akhirnya di final pertarungan terakhir tuh kan jadinya seru banget gitu ya, pertarungan terakhir antara Naruto sama Sasuke. Nah tapi ini kalau Dragon Monarch ini kan kayak orang baru dikenal gitu, baru di chapter terakhir baru dikenalin, terus jadi bos terakhir, jadi musuh terakhir, kan jadi asa kurang gimana gitu. Soalnya kan aku tuh suka solo leveling itu ya, awalnya itu gara-gara perkembangan karakternya ya. Aku suka si Sung Jinwoo dari lemah jadi kuat. Nah tapi udah mulai pertengahan tuh ya udah jadi OP banget. Semuanya menang, gak ada yang bisa ngalahin Sung Jinwoo. Dia udah kuat banget. S-rank National Treasure, semuanya gak ada yang bisa nyaingin si Sung Jinwoo. Jadinya asa bosen gitu. Udah OP banget. Nah tapi pas puncaknya, pas gongnya, ternyata dia bertarung. Padahal itu udah nurun ya. Kan kata aku tadi, aku suka karena perkembangan karakternya. Makanya akhir-akhir ini karena udah kuat banget, jadinya kesukaan aku menurun gitu. Taunya pas gongnya ya, musuh terakhirnya, episode terakhirnya bertarungnya sama orang yang gak dikenal gitu, yang baru diperkenalkan gitu. Ya itu aja sih
apa ya, curahan hati begitu ya. Tapi ya tetap aja aku suka aja, epic banget pertarungannya deh. Oke, sampai sini aja ya. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu, bye.